warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman limajdih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di siang ini kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Bulughul Maram. InsyaAllah kita akan membaca hadis nomor 504. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusufi bi qira'atihi fa shalla 4 raka'atin fi rak'ataini wa 4 sajadatin muttafaqun alaih wa hadha lafdhu muslimin wa fi riwayatin lahu fa ba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'atun. Aisyah bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan salat gerhana bi qiraatihi, beliau keraskan bacaannya. Fa shalla 4 raka'atin, beliau melaksanakan salat 4 kali ruku' fi rak'ataini, dalam 2 rakaat, wa 4 sajadatin, dan 4 kali sujud. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, dan ini adalah lafaz Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat Muslim di situ ada tambahan fa ba'atha munadiyan yunadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat untuk memanggil, menyeru, mengajak masyarakat dengan kalimat as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, dilakukan salat berjamaah, ditegakkan salat jamaah. Hadis riwayat Muslim. Baik, insyaallah kita akan membersamai satu hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari apa yang kita baca. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana yang dianjurkan sebelum salat gerhana dimulai. Dalam hadis riwayat Muslim tadi, beliau menyebutkan keterangan bahwa Nabi SAW ketika salat gerhana, beliau menunjuk seseorang untuk ngajak-ngajak masyarakat dengan panggilan as-salatu jami'ah. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa kegiatan salat itu ada 3 dilihat dari persiapan sebelum pelaksanaan. Yang pertama, melaksanakan azan. Dan ini hanya berlaku untuk salat wajib dan Jumatan. Selain itu tidak ada. Sehingga tidak ada azan untuk salat Id, tidak ada azan untuk salat gerhana, tidak ada azan untuk salat istisqa, tidak ada azan untuk salat-salat yang lainnya. Hanya berlaku untuk salat wajib dan Jumatan. Yang kedua adalah mengajak masyarakat dengan panggilan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Dan itu boleh diulang-ulang. Dan ini hanya berlaku untuk salat gerhana saja. Tidak berlaku untuk salat yang lain. Khusus untuk salat gerhana saja. Bagaimana aplikasinya di masa sekarang? Aplikasinya di masa sekarang, umumnya pengumuman pelaksanaan salat gerhana dilakukan melalui medsos atau melalui grup WA, komunikasi melalui grup WA. Dibuat poster atau apapun itu, caption, kemudian disebar di grup-grup WA. Sudah? Jam sekian nanti akan dilaksanakan salat gerhana di masjid ini dengan nama imam, nama khatib, lengkap keterangannya. Apakah itu sudah mewakili? Apakah seperti itu sudah mewakili? Sehingga bisa enggak itu dianggap telah melaksanakan sunnah sebagaimana yang dipraktikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah? Jawabannya tentu ini adalah amalan lisan sehingga harus ada seruan, bukan sebatas broadcast pengumuman. Karena broadcast pengumuman dengan seruan tentu saja berbeda. Oleh karena itu, yang kami pahami sebatas broadcast pengumuman
itu belum mewakili sunnah as-salatu jami'ah. Barangkali yang lebih tepat dalam hal ini adalah mengumumkan melalui mikrofon, melalui sound system masjid, kemudian corong luar dinyalakan, lalu mengajak kepada masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat kanan kirinya masjid, kepada jamaah sekalian atau masyarakat padukuan A, pedesaan B, bahwa di masjid X akan diselenggarakan salat gerhana. Bagi siapa yang mau ikut silahkan. Kami tunggu 5 menit dari sekarang, atau kami tunggu sekian menit dari sekarang. Nanti jamaah akan ngumpul. Dan itu yang lebih tepat mewakili sunnah as-salatu jami'ah. Nabi SAW beliau menunjuk seseorang untuk mengajak masyarakat dengan panggilan as-salatu jami'ah. Kalau kalimat ini yang diucapkan mungkin orang nggak paham. Tiba-tiba di masjid ada orang teriak-teriak as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Ada apa? Ada apa? Mana yang kebakaran? Salatu jami'ah malah tanyanya mana yang kebakaran. Ada apa kok salat jenazah? Salatu jami'ah bukan salat jenazah. Sehingga kalau kalimat pakai teks bahasa Arab mereka nggak paham, maka bisa menggunakan bahasa yang mereka pahami. As-salatu jami'ah, ngajak masyarakat untuk salat jamaah dengan pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang mereka pahami. Barangkali itu yang lebih mengena, agar ketika ajakan itu disampaikan mereka paham. Baik, mungkin mirip seperti mengajak masyarakat atau jamaah ketika merapikan shaf saat salat jamaah. Kadang di beberapa masjid imamnya merapikan shaf pakai teks bahasa Arab. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah sami'na wa ata'na. Sebenarnya itu perintah apa? Disuruh untuk merapikan shaf, luruskan shaf kalian. Karena kesempurnaan salat jamaah adalah ketika shafnya lurus. Jamaah bilang sami'na wa ata'na, tapi shafnya belepotan. Ada yang kemajuan, ada yang kemunduran. Loh, katanya sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Tapi nyatanya perintah imam diabaikan. Ada yang maju, ada yang mundur. Sehingga mereka bilang sami'na wa ata'na, tapi prakteknya mereka sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami enggak nurut. Nyatanya shafnya belepotan. Karena itu mungkin imam sebaiknya tidak menggunakan bahasa Arab, tapi pakai bahasa yang mereka pahami. Sehingga cukup dengan disampaikan, tolong luruskan, rapatkan, rapikan shaf, perhatikan tumit, kemudian alat komunikasi. Itu yang lebih penting, yang bisa dipahami oleh jamaah. Karena tujuannya bukan sebatas menyampaikan teks bahasa Arab tadi, tapi tujuannya adalah bagaimana agar shaf mereka rapi. Yang lebih parah lagi, ketika dia dengar imam Masjidil Haram, jamaah Indonesia ikut sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Istawu tarasu suddul khalal wala takhtalifu. Orang Indonesia, amin, amin. Pak, iki dudu donga lho, Pak. Ini bukan doa. Kok diaminkan? Loh, itu tadi kan doa, Mas. Berdoa sebelum sholat. Amin, amin. Padahal maksudnya adalah perintah untuk merapikan shaf. Karena mereka nggak paham. Mungkin Anda pernah nonton tuh, ada satu video ya. Ada reporter orang Arab sedang memberitakan sebuah kejadian di Indonesia. Dia datang ke Indonesia, lalu reporter ini menyampaikan kejadian ini dalam melaporkan pakai bahasa Arab. Awalnya dia sendirian. Dia sampaikan keterangan yang ada di kejadian itu, tiba-tiba ada bapak-bapak mepet di belakangnya. Terus angkat tangan, amin, amin, amin. Padahal beliau sedang menyampaikan berita. Reporter berbahasa Arab. Belakangnya orang Indonesia
Tiba-tiba saja ada bapak-bapak datang terus merapat, langsung angkat tangan, amin, amin. Masya Allah. Dikiranya semua yang berbahasa Arab isinya apa? Doa. Baik. Maka dalam hal ini mungkin imam perlu lebih memahami kondisi makmum. Kalau mereka nggak ngerti bahasa Arab, jangan gunakan bahasa Arab, sampaikan pakai bahasa yang bisa mereka pahami. Rapatkan shaf, luruskan shaf. Tolong yang ada di pojok itu, ya, rapat. Ini maju, mundur. Nah, biar apa? Betul-betul terwujud sesuai kerapian shaf ketika sholat jamaah. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan apakah dalam sholat gerhana itu bacaannya dikeraskan ataukah dipelankan. Hadis ini dalil bahwa ketika sholat gerhana bacaannya dikeraskan, baik yang dilakukan di siang hari maupun gerhana bulan malam hari. Li'annaha nafilatun syuri'at lahal jamaah. Karena ini adalah sholat sunnah yang disyaratkan untuk berjamaah. Baik, saya lupa tadi ya. Ada jenis sholat yang ketiga ya. 1, 2, yang ketiga adalah sholat tanpa adzan dan tanpa ajakan as-sholatu jami'ah. Itu untuk selain 2 yang pertama. Jadi berkaitan dengan persiapan sholat ada 3 jenis. Pertama, disyariatkan adzan, hanya berlaku untuk sholat wajib dan jumatan. Yang kedua, seruan as-sholatu jami'ah, hanya berlaku untuk sholat gerhana. Yang ketiga, tidak ada seruan apapun, ini untuk selain 2 jenis sholat yang pertama. Pak, biasanya kan dalam sholat Id tiba-tiba aja ada komando dari katanya si Bilal, dari sang Bilal, as-sholatu jami'ah. Apakah perlu seperti itu? Jawabannya enggak perlu. Karena Rasulullah SAW berkali-kali sholat Id dan tidak pernah kita jumpai adanya riwayat bahwa Nabi SAW perintahkan siapapun di antara sahabat untuk menyampaikan seruan as-salatu jami'ah. Nah terus kalau memulai sholat Id gimana? Ya begitu imam datang, dia ngajak jamaah untuk persiapan, terus sholat dimulai. Tidak perlu pakai lafaz as-salatu jami'ah. Tapi sama sebagaimana persiapan menjelang sholat, rapatkan shaf, silahkan jamaah kita berdiri mulai sholat, rapatkan shaf, lurutkan shaf. Perhatikan alat komunikasi, sebentar lagi sholat akan kita mulai. Nah, jumlahnya banyak, tunggu dulu, jangan keburu takbiratul ihram. Sampai imam begitu yakin jamaah sudah rapi, sholat dimulai. Sehingga as-salatu jami'ah tidak perlu untuk sholat Id. Kalau sholat istisqa, Pak, kalau sholat istisqa pengumumannya itu 3 hari sebelumnya. Sehingga sholat istisqa itu sholat yang terjadwal, teragendakan. Misal terjadi musim paceklik, lama sekali enggak turun hujan, sampai sekian bulan enggak turun hujan. Akhirnya banyak orang yang mengalami kesusahan, maka pemerintah menetapkan sholat istisqa. Ini kalau di tanah Jawa mungkin enggak begitu kelihatan. Tapi kalau Anda tinggal di Kalimantan, di Sumatera, terutama daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan, sholat istisqa ini bagi mereka ya mungkin agenda rutin. Lama enggak turun hujan sehingga asap di mana-mana. Gangguannya bukan keberadaan air, kalau air tanah masih cukup. Tapi suasana udara, asap di mana-mana, jarak pandangan pendek, kemudian penyakit pernapasan banyak yang mengalaminya. Maka mereka sholat istisqa agar kebakaran-kebakaran hutan itu bisa segera padam. Bolehkah Pak kayak gitu? Silakan. Intinya jika itu adalah dengan sebab hujan bencana tadi bisa berkurang atau hilang, maka disyariatkan untuk sholat istisqa.
silakan salat istisqa. Nah, untuk salat istisqa teragendakan, tidak bisa sifatnya spontan. Beda dengan gerhana. Gerhana, oh terjadi gerhana, langsung pengumuman as-salatu jami'ah. Tapi kalau istisqa diagendakan. Baik, 3 hari lagi kita akan salat istisqa. Nah, saat mengagendakan salat istisqa, dianjurkan bagi masyarakat sebelum salat istisqa untuk berpuasa. Sebelum salat istisqa persiapan, tinggalkan maksiat. Sebelum salat istisqa mohon kerjasamanya, semuanya menambah taat. Karena salat istisqa ini intinya adalah berdoa untuk minta hujan. Maka orang dikondisikan sebelum mulai salat agar mereka dijadikan terlebih dahulu sebagai orang-orang saleh. Sehingga pengumuman salat istisqa nanti akan ada ajakan kepada masyarakat agar banyak puasa, kepada masyarakat agar menghindari maksiat, menambah ketaatan dalam waktu 3 hari. Dan itu butuh kerjasama. Terus, nah kalau ada 1-2 orang misalnya rodok bandel, pas di masa rentang masa tunggu istisqa malah dia gelar maksiat, jadilan. Ada apa jadilan? Kesurupan. Dia malah jadilan, bikin konser, Masya Allah, ngundang biduan, ngajak masyarakat untuk joget-joget bareng. Ini orang gak bisa diajak kerjasama. Seperti ini pengkhianat. Yang seharusnya mereka bareng-bareng berbuat taat, ini malah ngajak orang untuk berbuat maksiat. Bagaimana mungkin doa istisqa akan diijabahi sementara yang berdoa adalah orang-orang yang ahli maksiat? Maka dulu kalau lagi salat istisqa, orang-orang saleh semuanya berusaha untuk mereka puasa terlebih dahulu. Mereka prihatin dulu, baru setelah itu salat istisqa. Tujuannya adalah semakin dekat dengan Allah, maka doa seorang hamba semakin mustajab. Baik, kita lanjutkan kembali kepada salat gerhana. Nah, apakah salat gerhana dianjurkan untuk mengeraskan bacaan? Hadis ini menunjukkan demikian. Namun, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuya, Ibnu Hazm, Ibnul Mundir, dan beberapa ulama ahli hadis. Lalu ada yang mengatakan bahwa salat gerhana dirinci menjadi 2. Untuk salat gerhana siang hari, imam tidak dianjurkan mengeraskan bacaan. Untuk salat gerhana siang hari, imam tidak dianjurkan mengeraskan bacaan, sama seperti salat duhur. Namun untuk salat gerhana malam hari dianjurkan mengeraskan bacaan seperti salat isya. Wa hadza qaulu Abi Hanifah wasy-Syafi'i wa Malik. Dan ini adalah pendapat Abi Hanifah, pendapat Imam Syafi'i, dan pendapat Imam Malik. Pendapat Asy-Syafi'i, pendapat Syafi'iyah sebagaimana yang dikutip dalam Al-Muhadzab, Asy-Syirazi menyebutkan bahwa ketika salat gerhana dilakukan siang hari, maka tidak perlu mengeraskan bacaan. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Abbas, faqama qiyaman tawilan nahwan min qiraati suratil Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika gerhana itu beliau berdiri lama sekali, seukuran beliau membaca surat Al-Baqarah. Seukuran beliau membaca surat Al-Baqarah. Nah, mereka beralasan kalau Nabi SAW mengeraskan bacaan salat, tentu Ibnu Abbas tahu apa yang dibaca. Tapi Ibnu Abbas tidak menceritakan apa yang dibaca Nabi SAW. Ibnu Abbas hanya menyampaikan Rasulullah SAW mengeraskan, Nabi SAW berdiri lama sekali, seukuran beliau membaca surat Al-Baqarah. Berarti Ibnu Abbas tidak mendengar bacaan Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kusufin la nasma'u lahu sauta.
Nabi SAW mengimami kami salat gerhana dan kami tidak mendengar suara apapun dari beliau. Ini beberapa riwayat yang dijadikan penguat pendapat yang kedua, bahwa salat gerhana untuk siang hari tidak dikeraskan. Baik. Peristiwa gerhana di zaman Nabi SAW berapa kali? Sekali. Peristiwanya hanya sekali. Itu pun ada perbedaan pendapat. Itu pun ada perbedaan pendapat. Karena riwayat yang sampai ke kita, ada yang menceritakan A, ada yang menceritakan B. Dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari keterangan Aisyah tadi menunjukkan bahwa Nabi SAW mengeraskan bacaan salat gerhana. Sehingga yang rajih adalah pendapat yang pertama tadi, salat gerhana dikeraskan bacaannya baik siang maupun malam. Karena Rasulullah SAW mengeraskan itu berdasarkan informasi dari Aisyah radhiyallahu anha, yang Aisyah ikut salat gerhana dan wanita di belakang. Sementara Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusufi bi qiraatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan ketika salat gerhana. Sehingga ini dalil tegas bahasanya bacaan salat gerhana itu dikeraskan. Kalau hadisnya Ibnu Abbas tidak tegas menunjukkan demikian. Ibnu Abbas hanya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri panjang kurang lebih seperti surat Al-Baqarah. Tapi Ibnu Abbas tidak dengan tegas mengatakan apakah mendengar suara atau tidak. Sehingga tidak menunjukkan bahwasanya hadis Ibnu Abbas ini salat gerhana siang hari dibaca pelan. Sementara hadis Samurah, hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat gerhana kami tidak mendengar apapun, hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama karena bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Wallahu alam. Ada seorang perawi namanya Tha'labah bin Ibad wa huwa majhulun, dan perawi ini statusnya perawi yang majhul. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita. Saya bacakan hadis yang cukup panjang ya. Insyaallah 5 menit cukup. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, in khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla faqama qiyaman tawilan nahwan min qiraati suratil Baqarah thumma raka'a ruku'an tawilan thumma rafa'a faqama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awwal. Matahari pernah mengalami gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau salat. Kemudian beliau berdiri lama sekali, kata Ibnu Abbas, seperti membaca surat Al-Baqarah. Ini baru rakaat pertama ya. Kemudian beliau rukuk dengan rukuk yang panjang sekali. Kemudian beliau iktidal. Lalu beliau berdiri lama sekali, tapi tidak selama berdiri yang pertama. Kemudian beliau rukuk yang panjang sekali, wa huwa dunar ruku'il awal, dan bacaan rukuknya tidak sepanjang yang pertama. Kemudian beliau sujud. Kemudian beliau tentu saja iktidal ya, habis rukuk iktidal, kemudian sujud. Dan beliau kemudian bangkit dengan bangkit yang lama sekali, tapi tidak lebih lama dibandingkan yang pertama. Kemudian beliau rukuk dengan rukuk yang lama, wa huwa dunar ruku'il awal, tapi tidak lebih lama dibandingkan rukuk yang pertama. Sudah? Sehingga di sini Ibnu Abbas menjelaskan rincian bagaimana cara salat gerhana, terutama gerakannya. Tsumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian beliau rukuk lagi dengan rukuk yang panjang. Wa huwa dunar ruku'il awal, tapi tidak lebih panjang dibandingkan yang pertama. Kemudian beliau sujud, tsumman sarafa, kemudian beliau menghadap ke arah makmum, waqad tajallati syamsu, dan matahari sudah kelihatan.
Masya Allah. Karena saking lamanya salat gerhananya, dari awal gerhana selesai salat matahari kelihatan. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, fa khataban nas, beliau berkhutbah di hadapan masyarakat. Nah, demikianlah tata caranya. Allahu Akbar, berdiri. Allahu Akbar, ruku'. Sami Allahu liman hamidah, berdiri. Terus baca surat. Kemudian ruku' lagi. Lalu berdiri i'tidal sami Allahu liman hamidah. Dia bawa dia sama seperti sebelumnya, yaitu membaca sami Allahu liman hamidah. Nah, ini dihitung 1 rakaat, tapi 2 kali ruku'. Dah. Kemudian turun sujud dan seterusnya sampai berdiri lagi. Nanti tata caranya sama seperti semula. Saking lamanya, begitu selesai sholat, tajallat asyamsu, matahari jadi kelihatan. Maksudnya gerhananya berakhir. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita bahas terlebih dahulu berkaitan dengan peristiwa gerhana. Dan yang lebih penting dalam hal ini adalah membangun prinsip takwa. Kalau pas kejadian gerhana kita nggak bisa ikut, apapun alasannya, maka renungkan, wahai jemaah, betapa besarnya kuasa Allah, sehingga saat terjadi gerhana kita kehilangan salah satu antara matahari atau bulan, tapi sifatnya sementara. Walaupun Allah kuasa untuk menghilangkannya selamanya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.